Baik, sampai jumpa lagi dengan saya Bahar Cudai. Uh, karena banyaknya pertanyaan teman-teman, bagaimana sih membuat laporan itu supaya sesuai dengan permintaan apa yang diminta oleh asisten dosen. Jadi untuk aturan penulisan di praktikum kimia ini, Laboratorium Ilmu Dasar Stiper Kutai Timur, yaitu pendahuluan dengan font 14 itu letaknya rata tengah. Jadi cara membuatnya yaitu di sini harus di rulernya ini harus rata begini, seperti ini. Baru klik rata tengah, ya, rata tengah. Ini angka Romawi 1. Ya. Terus kedua, ini namanya judul bab atau subbab. Font 14 Times New Roman. Ini subbab. Subbab itu rata kiri atau kiri kanan atau justify. Jadi kita buat, ya, kita klik line spacing. Before kita nolkan, after kita nolkan, line spacingnya 1,5, alignmentnya kita jadikan justified, baru oke. Nah, di pendahuluan ini karena jaraknya itu diminta 38 pt, maka kita lari ke sini ke paragraf, ya, klik masuk ke line spacing option, ya, center, ya, before 0, after kita diminta 38 atau 2 spasi, 2 ketik. 36, bukan 36. Di line spacing kita bikin single. Oke. Maka di sini tidak akan ini lagi. Nah, dikatakan bahwa awal alinea itu maju 1 cm ke dalam, ya, masuk ke dalam 1 cm atau 1 tab. Umumnya laptop itu 1 tab 1.25. Ya, ketika seperti ini kalau di tab, nah ini 125 namanya. Ini 1 tab, ya, ini tab ini. Tapi karena kita diminta 1, cukup Anda posisikan indent ini di sini. Nah, jadi sudah. Supaya ini rapat atau rapi, maka Anda blok. Ya. Anda blok semua ini, semua file di sini, ya. Klik kanan, paragraf, ya. Alignment justify, before itu 0, line spacing 1.5. Nah, maka dia akan rapat. Supaya ini turun ke bawah, dan apabila misalnya kita tambahkan lagi beberapa narasi di sini ini tidak terturun, maka taruh kursor di sini, maka tekan Ctrl baru Enter. Maka berapapun tambahan di sini, misalnya seperti ini, ditambah di sini, misalnya, ya, maka posisinya akan tetap di sini. Ya, kita kembali. Nah, ini kan untuk merapikan ini supaya tidak terlalu ke dalam, ya. Kita blok, ya, kita kirim keluar, supaya banyak ruang ditempati. Begitupun dengan yang lain. Nah, seperti ini. Nah, sama, ya. Tadi ini sama. Jadi kita bikin itu tadi line spacing 0. 36 single Romawi 2. Oke. Seperti ini tadi nih, ya. Ini ada renggang ini, ya, terlalu renggang. Ya. Maka di paragraf harus diperbaiki.
seperti ini. Caranya ya kita blok semua dulu. Kita blok, ya kita blok. Nah, sampai sini dia. Kita blok di sini. Sudah Times New Roman 12. Ya, fontnya ya. Kita lari ke sini, boleh lewat sini, line and paragraph spacing, atau boleh klik kanan. Ya, kita mau langsung boleh di sini. Line spacing. Justify before, maka ini dijadikan 0. Line spacing 1,5 after 0. Klik OK. Maka dia akan rapat. Ya. Ini contoh laporan teman kamu ya. Ya. Nah, di sini ada teman kamu, ini saya ambil contoh saja ya. Ada yang membuat pustaka seperti ini. Nah, untuk standar penulisan kita di Stipper itu tidak menggunakan ini karena kita menggunakan apa? Ya, kita menggunakan pustaka apa? 6th edition. Jadi apa itu adalah American Physiology 6th edition. Itulah pustaka kita. Jadi modelnya itu nama akhir penulis saja ditulis di sini. Ya, seperti ini. Koma baru tahun. Nah, ini kalau ada yang begini ini tidak boleh karena bukan ini standar penulisan pustaka kita. Jadi Anda harus menghapusnya. Karena ini kan misalnya ini kalau begini modelnya dari buku. Jadi dari Walton 98 di halaman 23. Nah, kita cukup begini saja. Jadi kalau ada yang model begitu tadi hapus. Seperti ini. Prabowo. Ya, ini koma di sini. 2009, ini hilangkan. Ini dari jurnal ini. Dari halaman 23 sampai 29. Seperti itu. Nah, kan cantik kalau begini nih. Nah, ini. Ada juga kami sudah sampaikan bahwa hanya nama terakhirnya saja atau nama belakang penulis yang ditulis di pustaka. Seperti ini Ahmad Permadi. Ahmadnya tidak usah, dihilangkan saja. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya nama akhir yang ditulis, nama belakang. Nah, apa yang Anda tulis di sini seperti ini, yang ini, sama dengan yang ini harus ada dalam daftar pustaka. Ya, menulis nama penulis itu awal harus huruf besar. Nah, huruf besar, kasih koma. Jangan huruf kecil, seperti itu ya. Oke. Nah, seperti ini nih. Tim kimia, ini harus yang benar ini, harus benar. Ini baru benar. Nih. Ini kalau begini inilah ketahuan mahasiswa ini hanya copy paste laporan orang dari internet. Kalau begini, ketahuan karena tidak paham apa maksud apa yang dia tulis itu tidak paham. Jadi, menulis sesuatu kita harus paham dulu ketika kita ditanya. Kita mampu memfeedbacknya kembali seperti itu ya teman-teman atau saudara-saudara sekalian. Nah, ini jangan lupa ini harus teliti. Kita ini masih 2020 loh ya, bukan tahun 211 ya, bukan tahun 211, tapi 2000. Ini nggak tahu saya ini tahun berapa temanmu, mungkin ini 2011 ini. Nah, seperti ini mungkin ya. Ini harus ini semua ini seperti ini harus diperbaiki. Ya, ini entah siapa yang punya laporan ini, saya ambil contoh. Tapi perbaikan ini saya tidak akan kasih ya. Buat sendiri lagi, perbaiki sendiri. Nah. Oke. Metode percobaan sudah saya kasih contoh, tapi tinggal ngikutin. Tapi masih banyak saja yang kreatif-kreatif teman-teman itu atau saudara-saudara sekalian dengan mengcopy paste laporan-laporan praktikum yang ada di Google. Karena dilihatnya mirip, maka dia copy paste, hanya ganti bulannya, tanggalnya sama tahunnya, selebihnya itu tidak dia ganti. Akhirnya tidak sesuai. Ada, ini kita memakai 16 alat praktikum, tapi ternyata dia menulis sampai 35 alat. Padahal kita cuma memakai 16 alat. Ya. Seperti ini harus masuk. Nah, ya, kalau dia lewat ini kita pasang di sini. Ini jelas ini line spacingnya ini pasti besar. Jadi bagaimana caranya ya kita blok lagi,
kita blok lagi. Kita blok. Ya, tadi ini bisa lewat sini, bisa klik kanan juga bisa. Paragraf. Ya. Nah, ini 8 PT ini dinolkan. Di sini justify. Nah, kan rapi itu. Nah, kan seperti itu, kan enak tuh. Begitupun dengan di sini. Nah, seperti ini. Nah, line spacing. Nah, ini nolkan. Nah, justify. Nah, maka dia akan rapi. Nah, satu lagi. Selalu diminta tabel terbuka. Ini sebenarnya susunannya bukan seperti ini ya. Harusnya gambar, nama alat, fungsi. Tidak usah spesifikasi. Jadi tidak usah spesifikasi ya. Tapi ya inilah sebagai contoh. Oke. Ini Anda klik begini. Ya. Baru klik kanan. Klik kanan. Table properties. Ya. Baru masuk border and shading. Baru kita buang ini. Nih. Oke. Maka jadilah dia tabel terbuka. Ya. Jadi karena ini bukan seperti ini sebenarnya membuat, harusnya di sini hasil data pengamatan. Nah, jadi ini dibuang aja. Hasil pengamatan alat kimia. Nah, ini dikasih begini nih. Ini enggak usah dikat aja begini. Caranya ini diklik. Klik kanan. Nih, insert caption. Di sini tulisannya table. Nah, karena kita orang Indonesia, maka kita memakai tabel. Maka kita bikin new label. Nah, new label, ketik tabel. Baru oke. Ya. Baru mau diletakkan di mana nama tabel tersebut? Di atas tabel, maka di sini above selected item. Oke, betul. Kalau di bawah, maka pilih below selected item, tapi karena nama tabel di atas. Jadi ini. Jadi tinggal oke. Nah, seperti itu ya. Ya. Jadi kita ulangin. Ya, kita ulangin ya. Nah, ini kita ulangin. Nah, klik kanan, insert caption. Ini sudah ada tabelnya, karena pakai titik kita ya, titik. Copy paste tadi, atau boleh diketik langsung di sini juga boleh. Ya, boleh diketik misalnya nih. Boleh juga diketik. Seperti yang tadi juga boleh. Hasil pengamatan alat kimia. Nah, tabel above selected item. Oke. Nah, sudah ada dia. Kenapa begini? Itulah kita perlu edit. Jangan main copy paste saja. Jadi ini ya, italiknya kita klik supaya hilang italiknya. Kita disuruh pakai Times New Roman dengan font 12 ya. Warnanya hitam. Kita ganti font colornya itu hitam. Nah, katanya kita pakai justify-nya, berarti kita atur lagi paragrafnya. Jadi line and paragraph spacing, atau boleh klik kanan. Ini klik line spacing. Nah, justify. Nah, ini ada 10 afternya, kita nolkan. Karena katanya jarak spasi antar judul tabel dengan tabel itu 1 spasi, maka kita oke kan. Nah, ini dia. Nah, supaya pas ini tabelnya ini ya kita tarik lah, kasih lurus-lurus ini. Apa namanya nih? Bukan ini ya. Tabelnya. Justify juga tabelnya. Nggak mau pindah. Nah, sudah kan? Nah, ini, wah ini juga salah posisi. Ini harus ke sini nih. Justify. Ini, terlalu ke kanan. Ini juga harus dikembalikan ke sini. Baru rata ini. Berapa tadi? 36. Ini lagi line spacing. 0.
Di sininya single atau single center. Oh, kalau ini 0 ya, harusnya 36. Jangan nih klik ini hilangkan centangnya nih. Ini maksudnya don't add space between programs of the same style. Artinya itu disuruh rapatkan, jangan ada ruang, ya. Jangan menempatkan ruang antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Ya, jangan, kita klik aja sini, enggak usah dicentrang itu, baru oke. Baru jadi. Karena kalau tadi tetap tercentrang, ini maka akan tetap rapat karena dilarang meletakkan ruang. Ini gimana? Kasih end delete lah. Ini kok kembali di sini ya. Ternyata ini laporannya betul-betul tidak di setel dari awal ya. Satu. Oke. Ya. Nah, ini tadi tabel 1 ya, tabel 1. Berarti di sini karena ini tabel bersambung, maka di sini harus ditulis. Tidak perlu ditulis maka disuruh tetap tulis judul tabelnya itu lanjutan tabel 1, tapi tetap ada judul kolomnya ini atau nama kolomnya ya. Berarti karena ini sudah jadi begini, berarti kita blok dulu. Kita butuh row di atas ya. Ini namanya row ya. Kalau ini bilang kolom. Kalau ini ke sini itu namanya row. Jadi ini klik kanan, insert. Nah, kita minta insert rows above. Jadi. Di sini kita tulis nomor ya, nama alat. Sini spesifikasi. Di sini fungsi. Ya. Di sini gambar. Di atasnya sini lanjutan tabel berapa tadi? Lanjutan tabel 1 titik. Bagaimana untuk merapatkannya? Ya, sama kayak tadi caranya. Ini dirubah dulu jadi Times New Roman. Fontnya 12 ya. Kita lari lagi ke line spacing option. Kita rubah di sini 00, berarti di sini yang kita rubah yaitu single. Di sini justified, maka dia akan ini ya, sesuai dengan permintaan ini ya. Kalau minta rata tengah judul tabelnya, maka Anda bikin rata tengah, berarti tadi justify-nya dirubah menjadi center. Oke, seperti itu. Nah, kalau ada lebih begini nih, di delete aja ini memakan ruang. Berarti kalau terjadi seperti ini, berarti ini kelebihannya ini. Bagaimana caranya? Berarti ini harus kasih naik supaya dia naik. Kalau dia enggak mau, kita delete juga enggak mau, berarti ini supaya ini enak dipindah-pindah. Gambar ini kita sebelum ini supaya enak dipindah-pindah, ini Anda bikin ini wrap text in front of text. Maka ini enak pindah-pindah nih. Ya. Mana tadi itu sudah enggak ada toh? Sudah enggak ada ya. Kalau tadi itu masih ini masih lanjutan tabel tadi, ya tetap tulis masih lanjutan tabel 1. Masih Calibri, kita ganti Times New Roman 12, specify line and spacing 00 single. Oke. Ini rapatkan atau ratakan. Seperti itu. Ya. Dan seterusnya ya, jangan semuanya nih ya, kita membutuh durasi kalau semuanya ini. Anda bisa perbaiki sendiri laporan Anda dengan itu tadi. Sama dengan prosesnya tadi nih ya. Ini kan terjadi seperti ini kan laporan teman Anda. Ya sama tadi prosesnya, cara membukanya ya itu tadi. Tabel properties, border shading. Ini buka. Ini buka. Ini buka.
Ini buka. Oke. Nah, jadi ini namanya ya seperti tadi prosesnya. Berarti ini tadi tabel 2 ya. Berarti kita buka ini. Kita cut aja, kita hapus ini. Nah, nggak usah pusing. Ini tabel berapa nanti jadinya? Tunggu, cukup ini. Insert caption. Nah, sudah dia baca sini tabel 2. Faster atau Ctrl V. Tetap above. Oke. Jadi, ini dia. Times New Roman 12. Dia harusnya black. Ini justified, ini 0. Single. Oke. Rapat. Nah, seperti itu ya. Begitupun sini lanjutan tabel 2. Berarti ini lanjutan tabel 2. Ini hilang. Nah, ini di blok 1. Nah, sudah dia berubah sendiri. Times New Roman 12 dan seterusnya ya. Ini semua tabel terbuka ya. Nah, pembahasan itu kan sebenarnya begini. Kan ada bahan, ada alat. Harusnya pembahasan itu ada 2. Karena ini adalah subbab, ini cukup awal katanya saja yang huruf kapital. Pembahasan. Nah, di sini kita bikin apa? Kita enter aja dulu lah ya. Berarti kita bikin di sini 4.2.1. Ya, misalnya peralatan kimia, peralatan atau alat kimia. Alat kimia. Nah, ini masih manual semua saya ini ya. Kalau Anda nanti ini silakan, saya akan buat lagi subscribe bagaimana cara membuat daftar isi otomatis atau membuat daftar pustaka otomatis. Makanya yang subscribe, maka Anda akan mendapatkan berita dari saya bagaimana cara mengotomatiskan daftar pustaka itu dengan aplikasi Mendeley. Nah, seperti ini kan tidak seragam ini. Spasinya ini spasi 1 ini. Nah, supaya enak dilihat, tidak berantakan seperti ini, maka kita blok. Ya. Yang subscribe nanti itu maka akan mendapatkan informasi-informasi cara penulisan. Line spacing ini 0, ini single, justify. Oke. Apa ini? Times New Roman 12. Oh sorry, belum di apa namanya spasinya. Spasi 1.5, 1,5. Nah, sudah rapi. Nah, ya kan enak kan kalau begitu. Cuma ini apa namanya ya, paragraf itu minimal 5 baris lah, jangan 2 baris begini. Jadi tidak masalah lah. Anda titik di sini, titiknya pun ketinggalan, Anda gabungkan juga begini boleh. Tapi Anda bikin per pointer juga boleh, ya. Per pointer juga boleh ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, kan sudah rapi nih. Nah, ini juga harus naik nih tempatnya. Nah, kesimpulan. Ini juga terlalu ke dalam ini. Nah, ini kasih keluar. Nah, ini tadi kita pakai 1. Ini 1,25 konsisten. Kalau 1, kalau 1,25 semua. Ya, seperti ini ya. Ini juga tidak cukup. Jadi bagaimana supaya enak? Malas atur-atur ini susah. Tinggal ini klik di sini. Ini ada sapu. Format painter. Klik. Baru hantam ke sini nih. Bukan hantam sih, letakkan. Kalau begini dia terlalu jauh, backpass. Kan enak tuh. Kalau dia terlalu, karena kita kelepasan kembali lagi, tinggal tap. Selesai. Ya kan? Sama aja sudah itu. Nah, daftar pustaka. Harusnya daftar pustaka itu sesuai dengan yang ada di atas tadi, ya. Tadi saya ingat tadi itu ada Ahmad, Ginting, Ibnu, Iman, Khasyani, Nenlans, Prabowo, Rohmante, saya tidak lihat, Setiawati, ada
Tim kimia tadi ada saya baca, tapi tim pengampu saya tidak ada baca. Walter M saya tidak ada baca tadi. Walter M ini juga tidak ada. Berarti ini kan tidak mesti harus ada dalam daftar pustaka, karena dia tidak ada di dalam pustaka. Nah, berarti ini harus di-delete. Seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya supaya ini rapi? Katanya daftar pustaka itu spasi 1 dipisahkan oleh 1 kali enter antara pustaka yang satu dengan pustaka yang lain. Dan apabila pustaka tersebut melebihi dari 1 baris seperti ini, maka di bawahnya akan maju 1 cm atau 1 tab atau 1,25. Terserah mau pakai yang mana, harus seragam dari atas. Jadi blok. Kita rubah dulu. Nah, ini masih Calibri, kita jadikan Times New Roman, font 12. Nah, dia masih model italic. Nah, kalau manual kita agak ribet kerjanya, tapi kalau pakai aplikasi dia akan mengikuti. Kalau dia buku akan begini, ini dan itu dan segalanya ya. Karena ini judul. Nah, bagaimana katanya tadi 1 spasi, kita buat dulu. Nah, ini 0. Berarti 1 spasi. Katanya justify, kita buat justified. Nah, sudah jadi begini. Katanya kalau lebih dari 1 baris maju 1 cm. Nah, kita majukan 1 cm. Katanya untuk memisahkan pustaka yang satu dengan pustaka yang lain, itu dipisahkan dengan 1 kali enter. Nah, 1 kali enter. Nah, kan enak tuh. Nggak susah, cuma malas kerja aja teman-teman ini ya. Disusun berdasarkan abjad. Nah, ini sudah betul. A, G, I, I, B sama M. Ya, betul sudah ini. Baru K, N, P, R, S, T. Nah, kan sudah jadi ini begini. Nah, ininya masih Calibri. Ini kalau ini nih kebanyakan yang kayak begini modelnya ini yang copy paste. Saya yakinkan itu. Copy paste, tidak mau merubah, tidak mau bekerja. Maunya langsung rebes. Nah, tidak bisa seperti itu teman-teman. Kita harus kerja. Usaha dan perjuangan itu sangat dihargai. Dan harus disertai dengan doa. Ya, ini before, ini 0, ini karena dia tadi judul bab ya, maka 36. Nah, oke. Sudah jadi laporan. Nah, mari saya tunjukkan laporan teman kamu yang sudah selesai ya. Ini tadi laporan yang berantakan, artinya bukan berantakan sih, agak kurang sempurna yang saya susunkan. Nah, ini saya tunjukkan laporan teman kamu yang sudah selesai. Nah, ini ya. Ini dia belum berubah ininya, tapi dia menghampiri sempurna ini ya. Nah, Burhanuddin dan Nasis, ini 2 penulisnya tahun 2013 ya. Tujuan, manfaat, tinjauan pustakanya, dia sebenarnya biar sih tidak sampai dia pakai 36 juga tidak masalah. Yang penting semua konsisten gitu. Nah, istiqomah dengan ininya, istiqomah dengan penulisannya gitu loh. Kalau di atas pakai 36 PT spasinya, maka semua harus pakai 36. Kecuali kalau Anda menulis skripsi, Anda tidak boleh sembarangan, harus mengikuti buku panduan. Kalau laporan kimia seperti ini, kami bisa maklumi usaha Anda ya. Seperti itu ya. Nah, ini kalau dia lembaga, maka harus disingkat ya, seperti ini. Permendikbud, Permenpan. Nah, ini bagus ini punya temanmu. Tidak tahu siapa yang punya ini. Saya tidak boleh kasih tahu namanya ya. Nih, bagus cara menulis pustakanya ini. Nah, ini rapi nih. Nih. Jadi temanmu ini saya lihat dia membaca tentang tujuan pengadaan laboratorium, diantaranya adalah itu dia melihatnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu. Jadi pendapatnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau menurut Depdikbud, tetapi yang dibaca tulisannya Emda 2014. Maka di daftar pustaka nanti itu tidak ada Depdikbud ini, yang ada Emda. Nanti kita buktikan. Kalau tidak ada Emda di bawah, berarti temanmu masih belum
sempurna atau belum menghampiri sempurna ya. Nah, ini dia nih. Ternyata dia tentang laboratorium itu penting ya. Ada peraturan-peraturan semua ini. Banyak dia mengambilnya dari peraturan-peraturan. Dan mudah-mudahan semua lagi anunya. 2017 ya, Raharjo dan Harjanto. Ya, harusnya sih 10 tahun terakhir, tapi teman-teman kamu ada yang belum lahir dia pakai citasinya. Ya, kalau skripsi itu tidak boleh. Skripsi, laporan PKL, KKN itu tidak boleh. Kalau dibilang 10 tahun terakhir, 10 tahun terakhir. Anda menggunakan di bawah 10 tahun terakhir, maka Anda tidak bisa diloloskan ya. Nah, ini temanmu ini ketinggalan. Mungkin ini saya yang kurang awas melihat. Ini harus dibuat penulisannya secara benar. Nah, ini dia. H2O ya. Hidrogen, 2 hidrogen, 1 hidrogen, 2 oksigen. Nah, hidrogen oksida atau air ini ya. Air itu. Nah, lengkap teman kamu nih. Nah, ini nih. Metode. Ya. Hasilan pembahasan. Nah, ini sudah benar nih. Ini juga sebenarnya lebih bagus itu kalau Anda menggunakan kata pengantar. Seperti ini nih. Hasil pengamatan alat yang didapat pada saat praktikum dapat dilihat pada tabel. Nah, ini saya yang kurang awas ini. Harusnya satu aja ini, bukan tabel-tabel. Tapi pada tabel 1 dan 2 berikut. Isi tabel itu tidak mesti 12 font ya, kecuali di luar tabel. Jadi isi tabel itu, isinya tabel, itu boleh 10, 8, 11, 12, menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Kalau isinya tabel, kecuali di luar tabel tidak boleh 12. Ya. Ini makanya itu. Nah, ini dia. Nah. Ini cantik ini laporan temanmu ini. Nih pembahasan. Nah, pembahasan dia dapatnya dari RADI, Underwood ya. Ini karena memang namanya RADI. Bukan RA-nya ini saya tidak tahu, tapi jelasnya nama bukunya kayaknya nih RAD ini. Belum saya tanyakan sama yang anu ini, yang buat laporannya apa maksudnya ini RAD ini. Tapi ini otomatis, ini daftar pustakanya ini otomatis. Nah, ini otomatis daftar pustakanya nih. Nah, ini 3 Juk. Kalau bisa ini 3 penulis itu lebih dari 2 biasanya DKK atau etol. Tetapi kalau perempuan, ada perempuan 2 biasanya dia tulis semua. Kalau itu apabila menggunakan aplikasi ya. Jadi kalau yang kayak begini saya maklumin saja, yang penting benar cara menulisnya ya. Ada peralatan gelas, ini dia membahas tadi tentang ini peralatan kimia ini. Iya. Ada peralatan non gelas. Wah, lengkap ini. Rak tabung reaksi, penjepit tabung reaksi ini. Waduh, lengkap ini. Ada karakteristik bahan kimia. Ini berarti dia membahas tentang bahannya ini secara umum. Bahan-bahan laboratorium itu. Ini. Ada juga teknik dasar laboratoriumnya. Ini lumayan bagus ini. Wah, cuma ini terlalu tua ini. 81 ini, kira-kira sudah lahir nggak dia ini? Kayaknya belum nih. Saya aja ini belum lahir kayaknya. Soalnya saya kelahiran 87 sih. Pengukuran volume. Ini juga harusnya ini subbab, anak subbab itu semua harus huruf awalnya itu kapital. Seperti ini ya. Khadijah. Kesimpulannya, sarannya, daftar pustakanya. Ini sudah pintar dia buat daftar pustaka ini. Descaprio Air. Ini benar nggak ini Luna? Ya, ini udah benar ini. Ya, ini. Ini. Kalau di blok kayak begini, ketika diklik daftar pustakanya begini, artinya itu ada semua di atas. Ada daftar pustaka di atas. Ya. Nah, lampirannya ini belum.
Ya baik, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.